Halo Sobat EKG, gimana kabarnya? Gue berharap sobat semua masih terus semangat ya dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sobat EKG, alhamdulillah ya Sobat EKG. Gue sangat bersyukur banget kalau channel ini bisa menginspirasi sobat semua yang menonton. Komen-komen di EKG panjang-panjang Sobat EKG. Ya, di waktu senggang gue sempat membaca ya komen-komen sobat semua. Tapi maaf nggak bisa semuanya Sobat EKG. Banyak sekali cerita-cerita yang penuh keajaiban Sobat EKG. Berbagi cerita yang sangat menginspirasi, penuh semangat dan doa baik. Terima kasih sobat semua. Bahkan ada komen dari salah satu subscriber di EKG ya. Alhamdulillah dia bisa sembuh dan sehat kembali dari penyakit yang sudah bertahun-tahun sobat EKG. Luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sobat EKG. Sobat EKG, gue juga akan selalu mendoakan lu di sini ya. Dan sebisa mungkin gue jawab pertanyaan-pertanyaan lu. Tapi mohon maaf kalau nggak bisa semuanya. Gue sarankan sobat semua menonton video EKG yang lain ya. Karena bisa jadi jawabannya ada di video-video gue. Oke Sobat EKG, Sobat EKG ada yang bilang, apabila kita berbuat tulus, jujur, dan kita sampaikan dengan doa penuh dengan keyakinan, kita bisa meneteskan air mata. Lalu apakah itu baik bang, atau sebaliknya? Sobat EKG, berkali-kali gue bilang ya sama lu semua, cobalah merasakan. Dan di video-video EKG, gue memang banyak bercerita dan sekaligus mengajak sobat semua untuk dapat merasakan sebuah kebahagiaan, hingga sobat sampai meneteskan air mata. Ya, jika sobat merasakan kebahagiaan tersebut, maka dipastikan 4 dimensi yang ada di dalam diri sobat sudah selaras, yaitu tubuh, emotion, pikiran, dan energi. Ketahuilah Sobat EKG, bahagia itu bukan hanya diungkapkan dengan tawa, bukan hanya dengan pesta pora atau perayaan, tapi bahagia bisa dirasakan dengan rasa haru. Haru karena bukti kebesaran Tuhan dan alam semesta. So, jika lu merasakan kebahagiaan hingga lu meneteskan air mata, berarti sobat sudah berada di tempat yang tepat Sobat EKG. Sobat EKG, di video EKG gua akan bercerita tidak dengan episode yang berurut ya. Karena bisa jadi gua cerita saat gua masih SMA, SMP, mundur lagi ke SD, saat gua mulai bekerja dan lain-lain. Ya, kenapa? Ya, karena gua ingin sobat mengambil hikmahnya dari pelajaran-pelajaran dari cerita-cerita gua yang berhubungan dengan sebuah rasa manusia yang yakin akan kekuatan besar di dunia ini. Siapa? Siapa lagi selain Tuhan beserta alam semestanya? Sobat EKG, di video EKG, gue adalah seorang yang selalu mengingat momen atau peristiwa dengan lagu ya. Iya, lagu Sobat EKG. Ya, karena momen dan peristiwa yang berkesan buat gue pasti saat itu hadir sebuah lagu yang bisa membawa gue mengingat kepada peristiwa tersebut. Sobat EKG, cerita gue kali ini adalah sebuah cerita nyata ketulusan seorang yang sangat sederhana Sobat EKG, yang membuat gue banyak belajar dan berguru kala itu. Dan ini adalah kisah gue Sobat EKG. Jakarta tahun 90-an Sobat EKG. Ya, kala itu gue sudah lulus SMA ya. Kalau Sobat EKG menonton video-video sebelumnya, Sobat pasti sudah mengenal gue ya. Ya, gue adalah seorang yang tidak pernah mengenyam bangku kuliah, alias gue sekolah pol sampai di SMA. Ya, karena waktu itu orang tua gue belum mempunyai rezeki untuk meneruskan gue sekolah. Ya, apa yang harus gue lakukan? Ya, gue memilih bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup dan sekaligus belajar. Sobat EKG, gue sekolah selama SD itu 6 kali pindah. Ya alhamdulillah gue bisa bertahan di satu sekolah yang sama ketika gue di SMP, dan 2 sekolah yang berbeda ketika gue SMA. Sobat EKG, gue pernah tinggal di kota Cilacap, tepatnya di Gumilir dan di Gunung Simping. Kalau lo orang Cilacap pasti tahu ya. Dan gue pernah tinggal di Bandung Sobat EKG, di Gatot Subroto ya, ada komplek di situ. Dan gue pernah tinggal di Cirebon ya, dekat Jalan Karanggetas, dan gue pernah tinggal di Perumnas Cirebon, dekat Harjamukti Terminal Sobat EKG. Dan gue pernah tinggal di Jakarta. Ya kenapa? Ya karena waktu itu keluarga gue pecah Sobat EKG semenjak gue kelas 2 SD ya, alias broken home. Jadi gue malanglang buana. Singkatnya Sobat EKG, gue sempat sekolah di SMA Jakarta ya, sampai semester 1 kalau nggak salah ya. Gue harus pindah ke kota Cirebon sampai gue lulus. Nah, di lain waktu gue akan share ya cerita gue tentang di Cirebon. Singkatnya, setelah gue lulus SMA, dalam keadaan terpaksa gue harus pindah lagi ke Jakarta Sobat EKG. Karena waktu itu rumah yang gue tempati memang bukan rumah gue, alias rumah keluarga besar mama gue. Nah, karena rumah itu mau dijual, ya terpaksa gue pindah lagi ke Jakarta. Kota Cirebon adalah kota yang penuh kenangan buat gue Sobat EKG. Gue bersyukur sekali dalam hidup gue pernah tinggal dan mengenal kota itu. Kehidupan gue saat itu sangat sederhana Sobat EKG, berteman dengan teman-teman yang mempunyai mimpi baik dalam hidupnya. Belum lagi banyak teman-teman gue yang sehabis mereka pulang sekolah,
Mereka berusaha berikhtiar dengan profesi yang bermacam-macam. Ada yang narik beca, bikin genteng, nganyam rotan, menjual tahu gejrot, bikin es duren. Wah, luar biasa Sobat IKG. Kesederhanaan teman-teman gue di kota itu banyak membuat gue belajar akan hidup Sobat IKG, yaitu bekerjalah dengan cinta bagai sang pencipta. Nasib membawa gue pindah lagi ke Jakarta Sobat IKG. Singkatnya, gue pindah ke Jakarta bersama adik dan mama gue. Gue ingat Sobat IKG, saat itu gue hanya membawa satu tas berisi pakaian saja. Hanya satu tas Sobat IKG, gak ada lagi yang gue bawa. Karena memang saat itu gue belum punya apa-apa Sobat IKG. Sepanjang perjalanan di mobil travel, hati gue sedih Sobat IKG. Gue meninggalkan teman-teman gue ya, yang saat itu dulu gue sering sekali ya bermain gitar bersama, membawakan lagunya Club Project. Judulnya tentang kita. Ya, sampai gue di Jakarta. Dari hasil penjualan rumah tersebut, keluarga besar mama gue membeli satu rumah kecil di kawasan Tangerang Ciledug Sobat IKG, di mana gue, adik dan mama gue diperbolehkan menggunakan rumah tersebut. Kembali lagi, itu memang bukan rumah gue Sobat IKG, tapi kita bisa menikmati dan merawatnya. Waktu berlalu tanpa terasa Sobat IKG, bulan demi bulan, bahkan tahun. Saat itu gue tidak pernah berhenti berdoa lalu berusaha Sobat IKG. Dulu gak ada yang namanya handphone Sobat IKG, gak ada yang namanya internet. Jadi kalau kita mau cari informasi nomor telepon orang, kita harus buka dulu itu Yellow Pages, yaitu buku telepon yang dicetak setebal balok bata Sobat IKG. Itu kitab sakti lah. Kalau dilempar sama orang bisa benjol tuh kepalanya. Ya, hampir 2 hari sekali gue mencoba mencari lowongan pekerjaan Sobat IKG. Dari mana? Dari koran Sobat IKG. Ya, dulu ada tetangga gua ya, dia langganan koran setiap hari. Dan setelah dia selesai membaca, dia berikan korannya ke gua Sobat IKG, untuk gua bisa mencari pekerjaan yang gua inginkan. Untuk anak lulusan SMA yang ingin merubah nasibnya menjadi lebih baik. Ya, dengan ongkos yang pas dan berbekal nasi orek ya, kadang bihun goreng buatan mama gua semangat untuk mendatangi kantor-kantor di Jakarta Sobat IKG. Gatot Subroto, lalu Kuningan, Sudirman, dan lain-lain. Pengen jadi apa? Waktu itu pekerjaan yang cocok saat itu gue ingin menjadi waiter Sobat IKG, alias pelayan restoran Sobat IKG. Sobat IKG, kala itu gue adalah sosok yang sangat kurus Sobat IKG. Berat gue hanya 42 kg dengan tinggi 171 cm. Ya, bisa kebayang ya. Ya, mungkin karena dulu hidup gue sederhana ya. Ya, gue makan seadanya aja. Berbulan-bulan gue tidak menyerah Sobat IKG. Suatu hari yang panas Sobat IKG, sehabis gue mencari dan melamar pekerjaan sana-sini, gue terdampar di daerah Pasar Jumat, Jakarta Selatan Sobat IKG, dekat Lebak Bulus ya, yang sempat menjadi terminal Lebak Bulus Sobat IKG. Saat itu gue lelah Sobat IKG, panas, gak ada tempat buat berteduh Sobat IKG. Di daerah situ ada sebuah lapak kecil Sobat IKG, dengan sedikit terpal yang melebihi jalanan ya, dan ada bangku kecil di depannya. Lalu gue mendekat bangku tersebut sambil mengecek uang gue di kantong kanan gue Sobat IKG. Setelah gue mau duduk, gue kaget Sobat IKG. Ih, ini mana uangnya? Gue cari-cari ya, padahal uang itu adalah ongkos terakhir gue untuk bisa pulang ke daerah Ciledug Tangerang Sobat IKG. Ya, jaraknya kurang lebih sekitar 25-30 km. Gue panik Sobat IKG, bagaimana ini? Apalagi ini seharian gue sudah mencari pekerjaan belum dapat, lalu diberi cobaan lagi oleh Tuhan dengan kehilangan ongkos untuk naik kendaraan umum. Ya, akhirnya gue duduk lemas Sobat IKG. Gue sedih sekali ya waktu itu. Nah, ternyata Sobat IKG, lapak di mana gue duduk adalah lapak yang menjual majalah bekas Sobat IKG. Ya, mungkin ukurannya sekitar 2,5 kali 2,5 meter lah, kira-kira seperti itu. Nah, di situ ada seorang yang menjaga lapak tersebut Sobat IKG, seorang laki-laki sekitar umur 30-40-an lah ya. Gue pun meminta izin untuk duduk di bangku tersebut. Bang, saya izin duduk ya bang. Si pemilik lapak pun menjawab Sobat IKG, silahkan. Gue masih bingung Sobat IKG, ini gimana ya, gue mau pulang ya, udah ongkos gue udah habis. Sobat IKG, tiba-tiba ada pengendara motor ya menghampiri gue. Lalu dia buka kaca helmnya, lalu dia bilang sama gue, bang, maaf bang, mau numpang nanya, kalau mau ke daerah Kreo, Ciledug, lewat mana ya? Terus gue bilang, ini bapak lurus aja nih, Pondok Pinang, nanti mentok, bapak ke kiri Cipulir, nanti bapak terus aja sampai di Kreo. Sobat IKG, saat itu nggak ada Google Maps Sobat IKG, nggak ada. Lalu gue mikir Sobat IKG, wah kesempatan ini. Dengan pede dan nggak tahu malunya, gue bilang sama orang itu, Pak, kalau bapak bingung, rumah saya tuh kebetulan di dekat Ciledug Pak. Kalau bapak izinkan saya ikut menumpang, saya bisa tunjukkan, nanti saya turun di Kreo nggak apa-apa. Gue menawarkan diri karena memang gue udah nggak ada ongkos lagi Sobat IKG. Gue bingung waktu itu.
Padahal Kreo sama rumah gue jaraknya sekitar 4 kilometer ya. Tapi setidaknya kalau gue sudah sampai Kreo, gue udah nggak jauh lagi lah. Paling nggak 4 kilometer gue masih bisa jalan kaki. Nah, si pemilik lapak pun mendengarkan percakapan gue, Sobat IKG. Si pemotor itu jawab, Sobat IKG. Oh mas, nggak deh mas. Saya bisa sendiri. Dia tolak mentah-mentah, Sobat IKG. Hilanglah kesempatan gue. Gue berpikir, ya sudahlah, gue pulang memang harus jalan kaki 30 kilometer. Tapi si pemilik lapak menegur gua, Sobat IKG. Dia bilang, "Hai kawan," dia bilang gitu. Dia panggil gua kawan ya, Sobat IKG. "Ngapain kau tawarin diri lu untuk ikut naik itu motor?" Dia bilang gitu. "Kok kau nggak tahu malu sih?" Dia bilang gitu ke gua, Sobat IKG. Dalam hati gua, lu nggak tahu ya kalau gua kehabisan ongkos pulang. Ini udah nggak ada nih duit di kantong. Dan gua jawab, Sobat IKG, "Ya nggak apa-apa bang, siapa tahu dia mau. Kan sekalian, soalnya rumahku deket Ciledug bang." Oh, dia jawab gitu. Tapi kan dia nggak kenal kau, makanya dia nggak mau, dia bilang gitu. Ya sudahlah, akhirnya gue duduk di situ, Sobat IKG. Dia tanya, "Dari mana kau kawan?" Ya gue bilang tadi habis cari kerja bang. Jadi posisinya gue di bangku luar, si abang penjual itu di dalam ya, Sobat IKG. "Gimana, udah dapat pekerjaan belum?" dia bilang. "Belum bang." Ya Jakarta keras kawan, gue pun tersenyum ya. Tiba-tiba Sobat IKG, persis di depan gua ada penjual minuman pakai gerobak, Sobat IKG. Zaman itu dikenal dengan penjual Orson. Jadi kayak limun ya, tapi bersoda dan itu warna-warni, Sobat IKG. Nah, minumnya itu disajikan dengan es batu buat melepas dahaga, Sobat IKG. Mana gua lagi kehausan lagi waktu itu, Sobat IKG. Si abang penjual majalah itu memanggil tukang Orson itu, Sobat IKG. Lalu ditawarkannya ke gua. Kayak gini bahasa dia. "Hai kawan, kau mau Orson?" dia bilang gitu. Kebetulan banget ya. Lalu gue bilang, "Mau bang, tapi..." Lalu dia menyaut, "Tenang, aku yang traktir," dia bilang gitu. Gue langsung jawab, "Mau bang, mau bang, mau." "Warna apa?" dia bilang begitu, Sobat IKG. Ya karena Orson itu warnanya banyak ya, Sobat IKG. Gue bilang, "Ijo bang." Nah, si penjual Orson itu sepertinya sudah tahu ya. Tanpa diminta dia membuat Orson warna merah buat abang penjual majalah itu, dan diberikannya Orson warna hijau ke gue. Dan Sobat IKG, saat itu gue minum Orson warna hijau rasa melon ya. Rasanya luar biasa, Sobat IKG. Hilang dahaga gue langsung. Gak sampai 1 menit habis, Sobat IKG. Si abang itu kaget. Dia bilang, "Hei, cepat kali kau minum kawan." "Iya bang, haus ini bang." Wah, makasih ya bang, makasih bang. Entah kenapa ya, Sobat IKG, akhirnya kita dari basa-basi kita berkenalan. Gua memperkenalkan diri gua. Lalu gua tanya, "Abang namanya siapa?" Dia jawab, "Panggil aku Pendi." Nah, abang Pendi ini berasal dari Sumatera Utara, Sobat IKG, alias suku Batak ya kayaknya ya. Ya ketahuan sekali ya karena dari logat dan aksen bicaranya. Sampai obrolan setelah perkenalan dia tanya, "Dari sini kau mau kemana kawan?" Gua bilang, "Mau pulang bang." Terus Sobat IKG dia bilang begini, Sobat IKG. "Kau pasti sudah kehabisan ongkos ya." Gue bingung, kok dia tahu ya? Gue bingung ya. Lalu dia jawab, "Ya kawan, aku kan sudah bilang Jakarta itu keras kawan." Dia ketawa, Sobat IKG. "Enggak lah," kata dia bilang, "tadi aku lihat kau kebingungan mengecek kantong, mungkin bolong gitu kan." Aduh, Sobat IKG. Ya nggak berapa lama ada angkot lewat, Sobat IKG. Gue lupa ya nomornya berapa. Lalu keneknya turun dan menukar uang sama Abang Pendi itu. Lalu Abang Pendi itu berbicara dengan bahasa Batak ya sama si kenek angkot itu. Ya gue nggak ngerti ya. Sampai akhirnya keneknya mengangguk, Sobat IKG. Dan si kenek itu teriak ke gue begini, Sobat IKG. Ayolah naiklah," dia bilang gitu. Gue bingung, Sobat IKG. Terus Abang Pendi itu bilang, "Ya naiklah kawan, mobil ini akan membawamu pulang." Dia bilang gitu. "Tapi bang," gue bilang gitu. "Ya kawan, hari ini Tuhan membantumu, jadi kau gak perlu bayar," dia bilang gitu. Sobat IKG, makasih bang, makasih," gue bilang gitu. Gue naik, Sobat IKG. Gue ucapkan terima kasih sama Bang Pendi, supir dan kenek angkot itu. Sambil si kenek lagi asik ya menghitung uang dari hasil penumpangnya. Sepanjang perjalanan pikir gue gak bisa lepas dari abang itu, Sobat IKG. Baik sekali dia, gue sudah dibeliin Orson, terus gue bisa naik angkot tanpa membayar. "Hari ini Tuhan membantumu," kata dia gitu, Sobat IKG. Sampai di rumah, mama gue mengecek tas gue ya, dilihatnya masih ada nasi kotak dan orek. Lalu gue bilang, "Ya nanti aku habiskan setelah aku mandi mah." Selang beberapa minggu berlalu, Sobat IKG, gue masih belum dapat pekerjaan, Sobat IKG. Gue berada di Lebak Bulus lagi, Sobat IKG, tempat yang sama ketika gue bertemu dengan Abang Pendi. Lalu dia bilang, "Hai kawan." Dia masih ingat gue, Sobat IKG. Gue samperin dia dengan semangat. "Gimana, udah dapat kerjaan belum?" Dia bilang, "Belum bang." Terus dia bilang gini ke gue, "Jangan menyerah ya kawan, kita punya Tuhan, semangat ya." "Ya bang, terima kasih bang, terima kasih." Sobat IKG,
ada penjual Orson yang sama Sobat IKG. Dia bilang, "Hei kawan, kau mau Orson?" Dia bilang, "Wah," dia bilang, "tenang, aku yang traktir." Seperti minggu lalu Sobat IKG, kita minum Orson berdua Sobat IKG. Ya, setelah kita banyak mengobrol, sore jam 4 gue pulang Sobat IKG. Tapi gue ingat ya, gue sempat makan bekal gue di lapak Abang Pendi ini ya, karena gue sudah boleh ya dipersilahkan masuk dalamnya. Gue bilang sama dia, "Bang, saya izin makan dulu ya." Dia melihat makanan kotak di nasi gua Sobat IKG, lalu dia tanya pakai bahasa Batak ya, kayak keceplosan dia pakai bahasa Batak. Dia kayak ngomong gini, "Lompana aha," dia bilang itu. Wah, mungkin maksudnya, "Kamu lauknya apa?" Gua nggak ngerti kan, lalu dia akhirnya mentranslate sendiri. Dia bilang, "Makan lauk apa kawan?" Dia bilang itu. Gue jawab, "Pakai bihun bang." Sobat IKG, dia melihat kotak nasi gua ya, dekat situ ada warteg Sobat IKG, warung. Bukan warung warteg sih, warung Sunda gitu lah, sederhana ya, kecil sekali warungnya. Akhirnya setelah dia menanyakan lauk, dia pergi ke warteg itu ya, dan kembali lagi dengan piring untuk makan siang dia. Nah, di piring itu ada 2 butir telur dicabein Sobat IKG. Lalu sambil duduk di sebelah gua, dia berikan 1 telurnya yang dicabein itu ya ke kotak makanan gua dengan garpu. Dia bilang gini Sobat IKG, "Hei, nih kawan, makanlah protein biar kau kekar." Ya, dia bilang gitu Sobat IKG. Wah, luar biasa. Hari itu kita makin akrab Sobat IKG. Gue makan telur dan bihun dan sambil tertawa-tawa Sobat IKG. Dan kita bersenda gurau dan akhirnya gue pulang. Pertemuan ketiga Sobat IKG, gue masih belum dapat kerjaan Sobat IKG. Namun hari itu gue sengaja untuk mampir ke lapak Bang Pendi. Hari itu gue sudah hampir menyerah Sobat IKG. Berbulan-bulan gue gak dapat pekerjaan. Seperti biasa ya, gue akhirnya duduk di bangku lapak tersebut ya. Bang Pendi pun nanya, "Gimana kawan, sudah dapat kerjaan?" Gue bilang, "Belum bang." Dan seperti biasa Sobat IKG, dia tawarkan lagi Orson ke gue. "Hai kawan, kau mau Orson?" Dia bilang itu. Singkat cerita, dia mungkin berempati ya sama gua. Lalu dia bilang gini sama gua, "Hai kawan, kau berapa bersaudara?" Gua bilang, "4 bang." "Lalu kau tinggal bersama siapa?" Gua bilang, "Sama adik dan ibuku bang." "Kemana ayah kau?" Dia bilang itu. "Iya," gua bilang, "kita sudah berpisah lama bang, semenjak saya di bangku SD kelas 2 atau kelas 3 bang." Lalu mungkin dia diam ya, terus dia bilang, "Jangan patah semangat ya kawan, terus jangan menyerah kawan," dia bilang itu. Tiba-tiba Bang Pendi bilang gini ke gua, "Kawan, hei kawan, bagaimana kalau kau jadi asistenku aja?" "Hah? Asisten?" Gue bingung Sobat IKG. "Asisten apa ya bang?" "Iyalah, asisten," dia bilang itu. "Jika kau mau, kau boleh ikut aku kerja di sini. Tenang, tiap hari kau akan dapat Orson gratis." "Dan tentunya ada upah buat kau," dia bilang gitu. Saat itu gue langsung tanpa basa-basi dan bertanya Sobat IKG, gue langsung jawab, "Mau bang, mau bang, mau." Lalu dia bilang, "Itu semangat kawan, jangan bersedih lagi ya." Saat itu gue senang banget Sobat IKG. "Baiklah, besok sore jam 3 kau kembali lagi ke sini ya. Setelah lapak tutup kita berdua naik motor ke kontrakanku," dia bilang itu. "Sini dekat Pondok Pinang," dia bilang. "Bisa kan kau menginap," dia bilang itu. "Karena besok paginya kita akan berangkat pagi-pagi buta ke tempat Pak Haji," dia bilang itu. Apapun yang dia ucapkan saat itu Sobat IKG, gua semangat Sobat IKG, dan gua mengiyakan, "Bisa bang, bisa bang." Sobat IKG, gua tarik nafas dulu ya. Sobat IKG, gua bahagia sekali saat itu. Akhirnya gua dapat pekerjaan Sobat IKG. Gua nggak mikir mau digaji berapa, yang penting gua bisa menghasilkan dan bekerja Sobat IKG. Besok jam 2, gua sudah berada di lapak Bang Pendi. Dia bilang, "Ah kawan, kau kepagian." Dia bilang gitu. "Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa bang, siapa tahu hari pertama ini gue bisa ikut bantu-bantu lu bang." Gue bilang gitu Sobat IKG. Ya Sobat IKG, saat itu di lapak Bang Pendi itu punya tape deck ya Sobat IKG. Tape deck itu kayak tape deck itu pakai pemutar, pakai kaset Sobat IKG. Zaman dulu masih pakai kaset ya. Dan hampir setiap hari dia selalu memutar lagu lama yang berjudul Kesempatan Sobat IKG. Lagu lama Sobat IKG, itu lagunya Udi Agam sama Dewi Yul ya. Sekitar tahun 89 atau 88 lah lagu itu. Dan dia selalu menyanyikan lagu itu Sobat IKG di tape decknya. Kira-kira lagunya begini Sobat IKG. "Kita berpisah, katakanlah kesempatan apabila kita berjumpa. Diberi kesempatan, aku bisa jatuh." Nah, dulu gue sempet tanya sama dia, "Bang, kenapa abang selalu memutar lagu itu?" Dia selalu bilang begini Sobat IKG. Ya, lain kesempatan aku jawab kawan. Ya, sesuai dengan judulnya.
lain kesempatan apabila kita berjumpa. Nah, setelah sore kita berbenah Sobat KG, dan kita pulang menuju kontrakan Bang Pendi Sobat KG. Gua ingat sekali ya, motor yang dikendarainya adalah motor Honda Win 100 Sobat KG, atau zaman dulu ya kita menyebutnya Win cepek. Dia bilang Sobat KG, ayo kawan kita naik kereta kencana ini. Hahaha, katanya, ini motor namanya Win cepek. Dia bilang tuh, tahu nggak artinya? Dia bilang itu, artinya menang 100% kawan. Dia bilang begitu Sobat KG. Motor ini adalah motor yang membawa berkah buat aku. Kenapa? Karena aku selalu menang 100%. Win cepek, dia bilang begitu. Ya bang, gue jawab juga, Win cepek bang. Akhirnya gue sampai di kontrakan Bang Pendi Sobat KG. Ya rumah petak ya, rumah kecil ya. Terus gue masuk ke dalamnya, di situ banyak sekali tumpukan-tumpukan majalah bekas Sobat KG. Lalu gue lihat ada sebuah buku ya di ujung dekat tempat dia tidur. Ada buku Sobat KG. Dan buku itu terbuka, tapi ada pembatas ya. Pembatas buku itu bukan dari pembatas buku Sobat KG, tapi bekas snack anak mas zaman dulu ya. Kalau yang tahu snack anak mas itu kayak apa. Nah, Bang Pendi akhirnya masuk ke dalam kamar mandi ya. Gue pun duduk di ruang depan dan gue lihat buku itu. Belum sempat gue balik bukunya ya, karena waktu itu bukunya terbuka ya dengan pembatas buku mie anak mas itu ya. Gue penasaran ya, gue pengen lihat. Bang Pendi keluar dari kamar mandi, dia bilang, "Hei, jangan kau sentuh itu," katanya. "Oh maaf bang, maaf," dia bilang itu. Kata dia, "Nanti dosenku marah," dia bilang itu. Ya sebab kata dia, aku sudah batasi itu sampai mana aku kuliah. Dia bilang begitu Sobat KG. Gue sempat mikir ya, Bang Pendi beneran kuliah apa gimana ini. Tapi ternyata ceritanya nggak gitu Sobat KG. Jadi maksudnya setiap malam dia masih sempatkan membaca ya ketika sebelum dia mau tidur. Di rumah ada tip kecil Sobat KG, Panasonic, udah tua sekali ya, udah jelek lah tapi masih berfungsi ya. Itulah hiburan dia ya. Jadi dia selalu suka denger radio dan gak ada TV di situ. Dan balik lagi Sobat KG, dia sering sekali mendengar lagu kesempatannya Odi Agam dan Dewi Yul. Malam harinya kita berdua pergi ke tukang nasi goreng Sobat KG dekat Pondok Pinang ya. Sobat KG, pas pertama kali gue datang ke lapak itu jam 2, itu gue memang belum sempat makan Sobat KG, karena buru-buru dan gue juga sedang membatasi makan gue ya. Ya tahu sendirilah, hidup sederhana. Akhirnya kita makan nasi goreng. Saat malam itu gue merasakan kehangatan dan keakraban Sobat KG. Kita ngobrol bareng sana sini. "Hei kawan, kau lihat itu motor kita." Dia bilangnya kita ya, bukan motorku ya. "Ganteng ya," dia bilang itu, "gagah sekali motor itu," dia bilang. "Win cepek, menang 100%. Menang 100% kawan. Mudah-mudahan dengan datangnya kau hadir di kehidupanku, kita akan lebih menang lagi kawan. Win 1000, menang 1000%. Amin bang, amin," gue bilang itu. Bang Pendi melihat gue makan dengan lahapnya Sobat KG. Ya karena dari siang memang gue belum makan ya. Lalu dia bertanya, "Kawan, kenapa? Kau masih lapar ya?" Tanpa pikir panjang dia bilang ke pedagang nasi gorengnya, "Kawan, buatkan 1 piring lagi buat kawanku." Sobat KG, baik sekali orang ini. Malam itu gue kenyang Sobat KG. Gue makan nasi goreng 2 piring. Rasanya nikmatnya luar biasa Sobat KG. Malam kita ngobrol sana sini, berbagi cerita, dan gue di training sama dia Sobat KG. "Kawan, majalah yang berharga itu ada 4 syaratnya," dia bilang. 1, covernya masih bagus. 2, halamannya lengkap. 3, edisi terbatas atau spesial. Dan yang keempat kawan, ada poster di dalamnya belum lepas. Gue baru tahu Sobat KG. Cover masih bagus, halaman lengkap, edisi terbatas spesial, dan poster masih ada di dalamnya. Setelah kita ngobrol sana sini, akhirnya gue pun tidur Sobat KG. Gue tidur di alas kasur tipis seadanya Sobat KG. Ya ada tumpukan kayak kardus gitu ya Sobat KG. Malam sekitar jam 2 gue kebangun Sobat KG. Gue lihat Bang Pendi masih bangun Sobat KG. Dan gue sempat mengintip ya. Gue lihat Bang Pendi sedang membaca buku yang tadi siang gue lihat. Buku yang sudah ditandainya dengan bungkus anak mas. Dia membaca tidak dalam hati Sobat KG. Dia membaca dengan sedikit mengeraskan suaranya. Makanya gue bangun. Gue lupa buku itu buku apa. Yang jelas yang gue ingat itu adalah buku motivasi Sobat KG. Agar hidup seorang manusia menjadi jauh lebih baik dan berarti. Jam 4.30 pagi gue dibangunkan Bang Pendi. "Bangun kawan." Lalu gue mandi dan bergegas. Sebelum berangkat, di depan pintu dia bilang gini sama gue, "Hai kawan, kemari dulu." Persis di depan pintu keluar Sobat KG. Dia tundukkan kepalanya, lalu dia bilang, "Mari kita berdoa dulu sebelum kita bekerja hari ini." Dia bilang gitu Sobat KG. Gue pun mengikutinya. Kurang lebih doanya seperti ini setiap pagi Sobat KG. "Tuhan, terima kasih pagi yang indah hari ini. Aku dan kawanku hari ini akan mencari keberkahan-Mu. Berilah kami perlindungan dan rezeki yang Kau datangkan dari langit yang luas.
agar kami dapat berbahagia. Kiranya Kau sudi dan mendengarkan doa kami Tuhan. Amin. Pagi hari yang penuh semangat Sobat IKG, gua pun senang sekali rasanya mendengar doa tersebut. Berangkatlah kita dengan motor Win cepek menuju ke arah Pak Haji, dan gua nggak tahu siapa itu Pak Haji dan apa sebenarnya akan kita lakukan di Pak Haji. Motor pun di starter Sobat IKG. Dalam perjalanan kurang lebih setengah perjalanan ya, tiba-tiba hujan deras Sobat IKG. Kita kehujanan, basah semua kita di tengah perjalanan. Bang Pendi bilang, "Hai kawan, tanggung ya, lebih baik kita ke lapak aja dulu. Nanti kau pakai bajuku, aku ada baju bersih di lapak," kata dia bilang. "Baiklah bang." Gua kedinginan Sobat IKG, dibonceng Bang Pendi di belakang. Mana pagi-pagi, tanpa sadar gua bersenandung Sobat IKG. Gua bersenandung lagu iklan di TV swasta ya. Kalau nggak salah dulu TV swasta itu RCTI ya. Gua menyanyikan iklan sabun Sobat IKG. Gua masih inget banget ya, iklan sabun Cousins ya. Gua nyanyi gini ya. Tiba-tiba Bang Pendi mendengar. Sambil kehujanan dia bilang, "Hei kawan, itu laguku." Terus gue bilang, "Bukan bang, kalau lagu abang kan..." Lalu dia bilang, "Oh iya ya, aku ingat itu lagu orang kedinginan ya," dia bilang gitu. Dudu. Kita tertawa Sobat IKG. Dikala hujan deras membasahi kita, kita masih tertawa berdua dan kita sama-sama menyanyikan lagu Kasen itu Sobat IKG. Dudu. Lalu dia teriak-teriak, "Terima kasih Tuhan, Kau masih membasahi aku dan kawanku dengan hujan di sini." Setelah sampai di lapak, gue ganti baju Sobat IKG. Perjalanan kita lanjutkan ke daerah Jalan Simatupang Sobat IKG. Ternyata Pak Haji itu tinggal di balik sebuah apartemen di daerah Simatupang Sobat IKG. Jadi ada apartemen besar ya, dan di belakang apartemen tersebut terdapat sebuah rumah dan tanah yang kosong Sobat IKG. Tanah seperti kubangan besar yang berisi majalah bekas. Di situ biasanya Bang Pendi belanja di situ per kilonya. Akhirnya gue diperkenalkan sama Pak Haji. Dan Sobat IKG, itulah hari pertama gue bekerja bersama Bang Pendi ya. Gue berenang di lautan majalah bekas Sobat IKG, mencari majalah-majalah yang masih layak untuk dibaca. Ada majalah Kartini, Tempo, Femina, Gadis, Kawanku, Hai, majalah Sarinah, majalah Matra, dan lain-lain. Berbekal training tadi malam. Jam 8 atau jam 9 kita selesai dan membawa semua majalah yang kita pilih untuk kita jual di lapak Sobat IKG. Kita senang sekali Sobat IKG karena gua mempunyai pekerjaan sebagai asisten Bang Pendi Sobat IKG, asisten penjual majalah bekas. Sobat IKG, hari berlalu, minggu dan bulan, gua semakin lihai memilih majalah mana yang akan gua jual. Bahkan kerap kali pelanggan memesan majalah untuk edisi khusus yang biasanya baru berlalu sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Gua semangat Sobat IKG, rutinitas itu menjadi hal yang sangat mengasihkan Sobat IKG. Dan gua pun semakin akrab dengan Bang Pendi. Ya, bisa seminggu 2 kali kita ke Pak Haji untuk mencari majalah bekas yang akan kita jual. Dan setiap siang, kita selalu menyanyikan lagu kita Sobat IKG. Lain kesempatan apabila kita berjumpa. Lapak kita pun semakin maju Sobat IKG. Karena gua semangat ya Sobat IKG, gua rubah cara berjualan Bang Pendi. Gua berteriak-teriak menawarkan majalah bekas kepada orang-orang yang sedang menunggu bus dan angkutan di daerah situ. "Mari bu, sayang suami bu, ada majalah Kartini setengah harga saja bu, masih komplit dan pastinya bermanfaat, resepnya masih ada di dalamnya bu, bisa buat masak." Ya, biasanya suka ada bonus buku resep ya yang terpisah di dalam majalah Sobat IKG. Bang Pendi pun tersenyum dan selalu geleng-geleng setiap gue menjual Sobat IKG. Dia bilang, "Aku suka gaya kau berjualan kawan." Kita makin akrab dan kompak Sobat IKG. Dan setiap kali kita mau ke Pak Haji, kita selalu mempunyai doa dan yel-yel, "Oke kawan, kita naik kereta kencana dan win cepek hari ini. Menang 100%. Tuhan beserta kita. Tuhan maha baik." Selalu seperti itu Sobat IKG. Sobat IKG, Bang Pendi selalu mendukung gua ya. Bahkan hampir setiap 2 hari sekali dia memberikan gua koran Sobat IKG, agar gua bisa mencari pekerjaan yang gua inginkan. Sampai suatu hari Sobat IKG, gua menemukan satu pekerjaan yang cocok buat gua dan gua diterima Sobat IKG. Siang hari gua resah Sobat IKG. Gua ingin memberitahu dia, tapi hati gua nggak tega. Gua nggak punya maksud untuk meninggalkan dia Sobat IKG. Tapi dia selalu mendukung gua dengan berkata, "Kawan, kau di sini sementara ya, sampai kau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik kawan." Gua terbayang semua keakraban dan persahabatan yang sudah kita jalani selama ini Sobat IKG. Dia selalu mengenalkan gua sebagai kawan dan asisten dia, asisten penjual majalah lama. Akhirnya Bang Pendi menangkap kegelisahan gua ya, dan dia tanya sama gua, "Kawan, aku perhatikan semenjak tadi pagi kau resah. Ada apa kawanku?" Dia bilang gitu.
Ada masalah apa? Dia bilang gitu. Ceritakanlah. Dan gue jawab, bukan masalah bang. Lalu apa? Ya akhirnya gue bilang Sobat KG, bang, aku telah menemukan pekerjaan yang sesuai dan aku sudah bisa mulai bekerja di tempat itu bang. Bang Pendi pun tersenyum Sobat KG. Lalu dia bilang, itu kabar gembira, kenapa kau resah dari pagi? Kapan kau bisa mulai bekerja? Gue jawab, lusa bang, tapi besok aku harus mempersiapkan segalanya. Baguslah itu, dia bilang gitu. Gue jawab, ya bang, aku gak enak bang, gue gak enak, gue harus meninggalkan abang. Terus dia tertawa ya, dia bilang, ya kawan, janganlah bersedih dan galau kawan, aku sudah tahu saat ini pun akan tiba. Ya, aku akan melepas kau, terbang setinggi burung elang, dia bilang begitu. Menggapai cita-citamu kawan. Gue bilang, iya bang, maafkan saya bang. Dia bilang, gak usahlah kau minta maaf. Ingat win cepet, menang 100%. Bukankah itu yang selalu kita ucapkan? Kita punya Tuhan kawan. Aku tidak perlu khawatir jika aku harus sendiri lagi. Dia bilang begitu Sobat KG. Kawan, kau pun sudah mengajarkan aku cara berjualan dengan gaya gila kau. Mari sini bu, ada resep. Mari sini pak, lihat motor Honda terbaru. Hingga saking semangatnya kau lupa, majalah Bobo pun kau tawarkan sama bapak-bapak. Iya sih ya, memang gue waktu itu seperti itu ya Sobat IKG. Aku tidak perlu takut dengan rezekiku di sini. Aku yakin Tuhan akan menjaminnya. Begitu pula kau kawan, wujudkan cita-citamu kawan. Lalu gue pun senang Sobat IKG. Gue pun membenahi ya majalah-majalah di lapak tersebut. Dan gue bilang terima kasih bang, kau sudah membimbing aku bang dan menjadi teman baikku. Bang Pendi pun bilang ke gue, ya kawan, guru terbaik adalah dunia dan semesta ini. Pengalaman, bukan hanya aku. Dan teman setiamu adalah Tuhan. Jika nanti kau menemukan kesulitan dalam pekerjaanmu, segeralah menyatu dengan alam dan memanggil Tuhanmu. Oke kawan, sebuah pelajaran yang gak akan pernah gue lupa Sobat IKG. Gak berapa lama Bang Pendi bilang, kawan, cobalah kau tengok itu di bagian stok lemari bawah, bagian stok majalah perempuan. Majalah perempuan itu adalah majalah-majalah seperti Gadis, Femina, Kartini, dan lain-lain ya Sobat IKG. Ya bang, lalu gue buka Sobat IKG. Dia bilang, coba kau julurkan tangan kau ke dalam sekali, dia bilang gitu. Nanti kau akan menemukan plastik di situ. Lalu gue merogoh tangan gue Sobat IKG ke belakang sampai mentok. Dan benar Sobat IKG, gue menemukan plastik. Lalu gue keluarkan plastik tersebut. Nah, ternyata di plastik itu bertuliskan logo Matahari Department Store Sobat IKG, alias toko pakaian ya Sobat IKG. Kala itu ya. Lalu gue tanya, ini apa bang? Bukalah kawan. Dia bilang begitu. Terus gue buka Sobat IKG. Gue kaget Sobat IKG. Pas gue buka itu ada celana bahan Sobat IKG. Lalu dia langsung merebutnya dari gue dan membuka bungkusan itu. Dan membuka dan dia menempelkan di kaki gue. Dia bilang, pas. Dia bilang, ini celana eksekutif, kata dia. Cocok untuk kau. Dia bilang, nomor 27 kan. Saat itu gue kurus sekali memang Sobat IKG. Jadi celana gue nomor 27 ya. Gue sempat bingung Sobat IKG, kok dia bisa tahu ya nomor celana gue ya. Lalu gue tanya, bang, kapan abang beli ini? Dia jawab, ya kau ingat kan hari Rabu 2 minggu yang lalu aku bilang kita libur dulu. Dan saat libur aku pergi ke Matahari Dep Store, dia bilang gitu. Dan aku beli celana yang sekarang kau pegang, nomor 27, dia bilang gitu. Lalu gue tanya, bagaimana abang bisa tahu nomor celanaku? Dia tertawa Sobat IKG. Sobat IKG dia tertawa terbahak-bahak. Sobat IKG lalu dia bercerita sebuah cerita yang sampai hari ini tidak akan pernah gue lupakan Sobat IKG. Ceritanya seperti ini Sobat IKG. Kawan, kau ingat saat kita ke Pak Haji? Ketika itu kau memberikan daftar list yang kau tulis ada puluhan majalah pesanan pelanggan kita. Edisi lebaran, edisi psikologi, edisi resep. Aku tahu semua edisi yang kau cari memang sulit ditemukan kawan. Tapi kau begitu bersemangat tanpa ragu kau masuk dalam tumpukan majalah-majalah bekas mencari edisi yang diminta sama pelanggan kita. Sampai nggak ketemu-temu. Dan kau bilang sama aku, bang, aku minta setengah jam lagi bang. Aku harus cari edisi ini. Aku tahu betapa berharganya edisi itu untuk kau kawan. Karena setiap kali kau mendapatkan edisi yang sesuai dengan permintaan pelanggan, kau bisa mendapatkan uang tambahan 500 rupiah kan. Gua tersentuh Sobat IKG. Gua pun gak menyadarinya betapa semangatnya gua saat itu. Sampai gua diingatkan Bang Pendi ya. Sobat IKG, dulu majalah baru Kartini itu sekitar 4-6 ribu rupiah Sobat IKG. Kalau dijual bekas itu sekitar 1.000 sampai 2.000 Sobat IKG. Lalu gue jawab, iya bang, saat kau minta waktu mencari majalah edisi lebaran, Pak Haji memanggil aku kawan. Pak Haji tanya sama aku, Pendi, sebenarnya bagaimana kau menemukan anak muda itu? Aku jawab, entahlah, suatu hari dia muncul di lapakku
Pas dia kehabisan ongkos pulang sehabis mencari lowongan, lalu aku tawarkan dia Orson. Begitulah kejadiannya Pak Haji. Lalu Pak Haji bilang sama aku, sungguh anak muda yang penuh dengan semangat dan tekun dalam bekerja. Aku bisa merasakan ketulusannya dalam bekerja sepenuh hati. Saat itu aku tersadar, kawan, tempat kau bukan di sini. Kau berhak mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik ketimbang bersamaku. Kau punya tempat yang jauh lebih baik, tidak berenang di tumpukan majalah bekas. Lalu Pak Haji bertanya sama aku, sebenarnya apa yang dia inginkan, Pendi? Aku jawab, dulu katanya dia ingin sekali bekerja sebagai pelayan restoran, Pak Haji. Waiter, dia bilang begitu. Ketika kau sedang berenang di dalam tumpukan majalah-majalah itu dengan celana Hawaiimu. Ya, dulu ada celana Hawaii ya Sobat IKG ya, nama celana pendek disebutnya celana Hawaii ya. Aku lihat celana lepis kau, celana lepis itu celana jin ya Sobat IKG, yang selalu kau letakkan di kursi bambu. Jadi dulu di sana ada kursi bambu Sobat IKG. Aku lihat di situ celana kau nomor 27 dan aku ingat kau punya celana bahan yang lusuh. Setiap kali kau mampir ke lapaku setelah kau mencari pekerjaan. Jadi aku berniat untuk membelikan kau celana panjang bahan untuk kau bisa bekerja di tempat barumu. Yang hari ini, sebentar lagi itu akan terjadi. Itu mimpiku, kawan. Itu mimpiku. Sobat TKG. Gua terharu sekali ya. Lalu gua ucapkan, terima kasih bang. Mata Bang Pendi berkaca-kaca ya. Tapi dia langsung mengalihkan pas kebetulan tukang Orson datang Sobat IKG. Dan Sobat IKG, tukang Orson langganan kita pun datang ya. Lalu spontan dia tanya sama gua dan gua pun bisa menebaknya. Jadi saat itu kita berbarengan ya mengatakan, "Hai kawan, kau mau Orson?" Kita berdua tertawa Sobat IKG. Akhirnya gua minum Orson warna hijau, yang kalau kata dia artinya maju terus pantang mundur. Dan yang satu warna merah ya, yang dia suka minum, yang dia selalu bilang, "Ini Orson pemberani," kata dia bilang itu. Sobat IKG, dia bilang gini Sobat IKG, "Kawan, lain kesempatan nanti kau sudah sukses, gantian ya, kau traktir aku," dia bilang itu. Terus gue bilang, "Traktir Orson bang." "Janganlah kau traktir aku Orson kawan," dia bilang gitu Sobat IKG. Ya, dia bilang, "Aku punya keinginan," katanya. "Aku ingin sekali minum yang namanya milk sake," dia bilang itu. Gue bingung ya Sobat IKG. "Apa bang? Milk sake," dia bilang. "Milk sake," dia bilang itu. Terus dia bilang ke gue, "Masa kau mau kerja di pelayan restoran nggak tahu milk sake?" dia bilang itu. Gue pikir ini Bang Pendi mau mabok kali ya, mau minum sake. Ya karena gue tahu dia bukan pemabuk dan dia juga nggak merokok ya, hidup sehat. Ya cuma memang gue pernah mengingatkan sama dia, "Bang, jangan tiap hari minum Orson bang, bahaya juga." Sobat IKG, lalu dia membuka laci yang terkunci ya. Laci itu tempat laci dia menyimpan uang. Lalu dia mengambil bekas kayak menu atau iklan, gue lupa ya Sobat IKG. Dan di situ ada tulisan American Hamburger ya, AHA, yang letaknya di daerah Melawai Sobat IKG, Blok M, zaman dulu ya Sobat IKG. Dia tunjukkan ke gue, "Kawan, sini kawan," dia bilang itu. "Aku ingin sekali minum ini," dia bilang itu. Dia menunjuk gambar minuman susu dengan krim ya, yang bertuliskan milk sake. Ya kalau misalnya kita baca itu milkshake Sobat IKG. Gue ternyuh Sobat IKG. Kali ini gue gak berada dalam posisi yang ingin membenarkan Bang Pendi ya. Mimpi seorang pedagang majalah yang ingin hanya minum milk sake Sobat IKG. Karena menurut dia milk sake itu adalah minuman Amerika, orang kaya, seperti makan burger dan fried chicken zaman itu Sobat IKG. Gue pun gak tahan Sobat IKG. Ketika gue liat milkshake itu ya, gue menahan tetesan air mata gue. Lalu gue bilang, "Jadilah bang, lain kesempatan kita minum milk sake bang," gue bilang. Dia pun bersemangat ya. Dia bilang, "Iya, kita minum milk sake di Blok M dan makan hamburger kawan. Jadilah milk sake," dia bilang. "Win cepet, menang 100%. Sebelum gue pulang dan berpisah Sobat IKG, gue tanya sama Bang Pendi, "Bang, ada satu pertanyaan yang sampai hari ini masih menghantui hidup gue bang." "Apa kawan? Tanyalah." Lalu gue tanya sama dia, "Selama kita berteman dan saya bekerja sama abang, kenapa abang tidak pernah menyebut namaku walau satu kali pun bang? Kenapa bang?" Sobat IKG, Bang Pendi memalingkan wajahnya. Dia mengalihkan pembicaraan Sobat IKG. Dia malah berpura-pura meladeni pelanggan perempuan yang di depannya yang lagi nanya soal majalah. Padahal pelanggan itu juga lagi gak nanya Sobat IKG. Dia bilang, "Ini bu, ada bu, Kartini masih baru nih bu, posternya masih ada." Ya akhirnya gue juga gak mau push ya.
Kenapa dia nggak pernah menyebutkan nama gua? Dia seperti enggan sekali ya. Sobat IKG, hari itu pun gue berpamitan ya Sobat IKG. Gue bilang, bang, aku pamit dulu ya, nanti kita bertemu lagi. Baiklah kawan. Terus kita berdua jabat tangan, erat sekali Sobat IKG. Erat sekali. Ya, gue bisa merasakan kesedihan dan kehilangan dia sebetulnya Sobat IKG. Kehilangan seorang asisten penjual majalah bekas. Lalu ada angkot Sobat IKG, lalu gue stop. Gue naik dan duduk di bangku paling belakang karena angkotnya kosong ya Sobat IKG. Gue melambaikan tangan. Saat itu gue sekilas lihat Bang Pendi sedang menulis di kertas Sobat IKG dengan cepat sekali, dengan spidol ya. Lalu angkot pun berjalan Sobat IKG. Gue meninggalkan lapak tersebut. Tiba-tiba gue lihat Bang Pendi lari-lari kecil Sobat IKG keluar dari lapaknya. Hampir saja dia tertabrak motor Sobat IKG. Lalu gue lihat dia mengejar gue dari belakang Sobat IKG. Gue pikir ada barang yang tertinggal Sobat IKG. Gue pun pindah duduk dari tempat duduk belakang ke tempat duduk kenek ya Sobat IKG, sambil melongokkan kepala gue keluar. Dan Sobat IKG, Bang Pendi mengangkat kertas yang dia tulis dengan tinggi-tinggi, dan di kertas itu tertera nama gue. Sambil dia berteriak, "Win cepek kawan, win cepek, menang 100%, gapailah cita-citamu kawan, gapailah cita-citamu." Dia bilang begitu Sobat IKG. Dan gue pun menyaut, "Win cepek bang, win cepek bang, terima kasih bang." Seiring angkot menjauh, Bang Pendi pun sudah gak kelihatan lagi Sobat IKG. Saat itu ada rasa bahagia campur haru berkecamuk. Namun gue gak terlalu sedih, karena gue akan bertemu dia lagi mungkin minggu depan atau bulan depan. Kira-kira 1 bulan kemudian gue baru sempat kembali lagi, ingin menengokin Bang Pendi. Sampai di tempat lapak itu udah gak ada Sobat IKG, udah tutup. Lalu gue tanya sama pedagang warteg di situ. Mereka bilang dia sudah pindah entah kemana ya. Bahkan ada yang bilang dia sudah kembali ke kampungnya. Gue samperin ke kontrakannya pun gak ada. Saat itu gue sedih Sobat IKG. Mana dia? Lebih dari 3 kali gue sempat mencari jejaknya. Tapi sampai hari ini gue selalu membayangkan Bang Pendi sedang asik duduk di sebuah restoran beserta istri dan anak dan cucunya, sedang meminum milk sake Sobat IKG. Sobat IKG, Bang Pendi mengajarkan gue sebuah perjalanan hidup anak manusia yang penuh dengan arti kehidupan. Beberapa di antaranya adalah dia mengajarkan gue untuk berdoa dulu sebelum berusaha. Dia bilang guru terbaikmu adalah alam semesta dan teman terbaikmu adalah Tuhan. So Sobat IKG, kisah ini membuktikan ada seorang penjual majalah bekas yang masih mau menolong seseorang demi mewujudkan mimpi-mimpi baik dalam hidupnya. Dan tidak pernah sekalipun ia merendahkan mimpi baik seseorang. Demikian cerita dari gua Sobat IKG. Terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi-mimpi baik sobat semua. Amin. Terima kasih Sobat IKG. Salam dari gua, win cepek, menang 100% Sobat IKG. Emang kudu gila.